Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifaul Umam dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro kelas B semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait uji T independen dan nantinya kita akan coba untuk mempraktekkan menggunakan SPSS ya teman-teman. Nah, jadi uji T independen itu apa sih? Nah, jadi uji T independen itu juga sering dikenal sebagai independent sample test atau salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau yang variabelnya itu bebas ya teman-teman. Nah, tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kedua kelompok tersebut. Lalu, kapan sih kita harus menggunakan uji T independen itu? Nah, jadi untuk menggunakan uji T independen itu terdapat beberapa kriteria ya teman-teman. Yang pertama itu dua kelompok yang saling independen atau saling bebas atau tidak berhubungan ya teman-teman. Yang kedua, variabelnya itu dependen, berskala interval atau rasio. Yang ketiga, data itu harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir itu, data juga harus bersifat homogen. Nah, yang selanjutnya itu ada hipotesis yang terdapat dalam uji T independen. Yang pertama itu tentunya ada hipotesis 0 atau H0, yang dimana artinya itu tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Dan yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau H1, yang dimana nantinya akan ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Nah, di sini akan ada sedikit penjelasan terkait langkah-langkah uji T independen. Yang pertama itu kita tentukan hipotesis dulu ya teman-teman. Tentukan hipotesis H0-nya dan juga H1-nya. Yang selanjutnya pengumpulan data. Pastikan data itu berasal dari dua kelompok yang tidak saling terikat ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada uji asumsi. Jadi sebelum menghitung uji T itu teman-teman harus menguji terlebih dahulu apakah data tersebut itu normal, dan yang kedua itu apakah data tersebut homogen. Nah, untuk uji normalitas itu bisa menggunakan Shapiro-Wilk apabila data yang kita peroleh itu atau data yang kita gunakan dalam penelitian itu kurang dari 30. Nah, untuk uji homogenitas itu kita bisa menggunakan Leven test ya teman-teman. Nah, yang keempat itu kita menghitung statistik T-nya dengan rumus sebagai berikut, di mana T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 atau rata-rata dibagi dengan akar dari varian 1 dibagi jumlah sampel yang pertama ditambah dengan varian 2 dibagi jumlah sampel yang kedua. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi nilai P atau nilai T tabel ya teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk mencari nilai P-nya itu teman-teman bandingkan dulu nih nilai P dengan tingkat signifikannya. Nah, biasanya kita menggunakan untuk alfanya itu 5% ya, atau di 0,05. Selanjutnya, apabila nilai T hitung itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, namun apabila nilai T tabel itu lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0-nya diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok yang 2. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya teman-teman. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata skor matematika siswa kelas A berbeda dengan siswa kelas B. Kemudian data dikumpulkan dari dua kelas ini lalu dilakukan uji T independen untuk membandingkan rata-rata skor mereka. Nah, jika nilai P atau T tabel yang dihasilkan lebih kecil dari nilai signifikannya 0,05, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor matematika antara kelas A dan juga kelas B. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan uji T independen. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama mudah diterapkan jika asumsi-asumsinya itu sudah terpenuhi. Yang kedua itu berguna apabila digunakan untuk membandingkan data antara kedua kelompok yang bebas atau yang tidak saling terikat. Nah, kekurangannya sensitif terhadap pelanggaran asumsi, misalnya data tidak normal atau varian tidak homogen. Yang kedua,
hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman. Seorang peneliti ingin mencari perbedaan antara model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 8 SMP Negeri 99 Metro pada materi peluang dalam mata pelajaran matematika. Diperoleh data nilai. Nah, ini di sini nanti ada datanya. Nah, nanti kita langsung praktek ke penggunaan SPSS-nya saja ya teman-teman. Oke. Nah, dari soal di sini yang pertama kita pastikan dulu apakah kedua data tersebut merupakan data yang tidak saling berkaitan ya. Nah, di sini kan terdapat model pembelajaran konvensional dan PBL ya, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak saling berkaitan atau independen. Nah, yang kedua ini datanya berupa rasio. Nah, ini atau angka ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa data ini juga dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya untuk syarat yang ketiga itu yaitu data harus bersifat normal ya, atau kita harus cek terlebih dahulu normalitas dari data yang telah kita dapatkan. Nah, langkah pertama teman-teman silakan copy paste data ke dalam SPSS, kemudian teman-teman masuk ke variabel view, silahkan teman-teman ganti. Untuk variabel yang pertama itu merupakan model pembelajaran konvensional, sedangkan variabel kedua itu merupakan model pembelajaran PBL ya teman-teman. Nah, ini untuk nilai desimalnya teman-teman nolkan. Nah, oke, selanjutnya kembali lagi ke data view ya. Untuk mencari nilai normalitas teman-teman bisa klik analyze, kemudian pilih opsi descriptive statis, kemudian pilih explore. Nah, ini teman-teman silahkan masukkan ke dependent list semuanya ya, dari metode konvensional dan PBL. Lanjut, kemudian klik plot, kemudian pilih centang normality plot with test, continue, dan oke. Kita oke, maka kita akan dapatkan output seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari tahu apakah data yang kita dapatkan itu normal atau tidak, itu teman-teman bisa lihat di sini di bagian test of normality. Apabila data yang teman-teman gunakan atau data yang teman-teman peroleh itu jumlahnya lebih dari 30, maka teman-teman lihat yang bagian Kolmogorov-Smirnov ini ya teman-teman, nilai signifikan dari Kolmogorov-Smirnov. Namun apabila data yang teman-teman gunakan atau teman-teman peroleh itu kurang dari 30, nah maka teman-teman lihat nih nilai signifikan dari ini yang Shapiro-Wilk. Nah, apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data yang kita dapatkan itu merupakan data yang normal atau sudah teruji normalitasnya. Selanjutnya kita lihat apakah data yang kita dapatkan itu merupakan data yang homogen. Nah, silakan bagian PBL ini teman-teman copy dan letakkan di bawah data yang konvensional. Yang ini kita hapus. Nah, kemudian untuk metode konvensional kita ganti dengan variabel 1. Nah, untuk metode pembelajaran PBL kita ganti dengan variabel 2. Kita ganti agar memudahkan kita. Untuk yang pertama itu model pembelajaran, ini variabel. Setelah itu teman-teman bisa klik analyze, kemudian compare min, pilih yang one way ANOVA. Nah, silakan untuk model pembelajaran teman-teman diletakkan di dependent list dan yang variabel ini di bagian faktor ya. Kemudian teman-teman klik option, centang
yang homogeneity of variance test. Kemudian klik continue, setelahnya klik OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Nah, dari sini teman-teman lihat nih, test of homogeneity of variance. Teman-teman lihat di bagian sig-nya atau signifikannya. Apabila nilai signifikan dari tes homogen ini lebih besar daripada 0,05, maka data yang kita peroleh itu merupakan data yang homogen. Namun sebaliknya, apabila nilai signifikan yang kita peroleh itu kurang dari 0,05, maka data yang kita peroleh itu merupakan data yang tidak homogen. Nah, langkah terakhir untuk mencari perbedaan dengan uji T, teman-teman bisa klik analyze, kemudian pilih kembali yang compare mean, dan pilih yang independent sample t-test. Silahkan teman-teman masukkan model pembelajarannya di bagian tes variabel, dan grouping variabelnya teman-teman isi dengan variabel. Nah, pada ini teman-teman bisa klik define group. Untuk grup 1, teman-teman bisa pilih 1 sesuai dengan variabel yang teman-teman ganti ya. Kemudian untuk grup 2, teman-teman bisa pilih 2, continue, kemudian OK. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, yang atas teman-teman. Nah, teman-teman lihat yang atas bahwa nilai signifikan to-tailored-nya itu kurang dari 0,05. Nah, maka kalau seperti ini terdapat perbedaan yang signifikan ya antara model pembelajaran yang satu, yaitu pembelajaran konvensional, dengan model pembelajaran yang problem based learning. Signifikan to-tailored dari output yang kita peroleh, teman-teman lihat, apabila data yang teman-teman peroleh itu sifatnya data yang homogen, maka teman-teman harus lihat yang atas. Nah, karena nilai homogenitasnya ini teman-teman 0,08, maka lebih dari 0,05 yang artinya data kita homogen, kita lihat yang atas. Signifikannya yaitu 0,09 yang artinya kurang dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara model pembelajaran konvensional dan juga model pembelajaran PBL. Nah, namun apabila nih misalkan data yang teman-teman peroleh itu tidak homogen, teman-teman nanti bisa lihat di sig yang ini. Nah, maka nanti teman-teman bisa lihat yang nilai signifikan to-tailored-nya yang bawah. Nah, karena berhubung data yang kita gunakan ini bersifat homogen, maka teman-teman bisa lihat yang atas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.